Masih kenal kan dengan saya? Saya Bram dan Felix. Pasti sahabatku bingung, mengapa yang hadir Bram, bukan Charles? Karena kami ada kesibukan dalam belajar. Jadi, kami berbagi waktu untuk mengisi channel Tidur Sehati ini. Tetap semangat ya, walaupun bukan Charles. Ikut terus program hari ini. Bertemu lagi dengan saya Alvina. Hari ini kita akan memulai Sati Talk bagian pertama yang bertema pasangan hidup. Yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Ini dia narasumbernya, yuk kita kenalan. Halo teman-teman semua, saya Jessica Grace. Sekarang ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk sahabat-sahabatku sebagai saran atau pembangun untuk sahabat-sahabatku dari Cici Grace. Ini poin yang pertama nih, apa pendapat Cici Grace kalau misalnya nih, kalau cewek-cewek atau wanita mau cari cowok nih, dia cuman lihat materinya aja, misalnya tajir, mapan, gitu. Kalau kita ngomong itu sih tentunya banyak ya teman-teman di luar sana, mungkin para perempuan-perempuan, tidak semua. Tapi ada beberapa yang ketika mencari pasangan hidup pasti melihatnya materi. Kalau tidak melihat materi, pasti melihatnya fisik. Nah, sebagai anak Tuhan teman-teman, kita sebaiknya tidak seperti itu ya teman-teman. Jangan hanya memandang fisik, jangan hanya memandang materi, karena Tuhan tidak memandang materi kita, Tuhan tidak memandang fisik kita. Nah, sebagai anak Tuhan, sebaiknya teman-teman ketika memilih pasangan hidup itu kita harus cari yang dari Tuhan teman-teman. Cari yang benar-benar memang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan buat kita di masa depan kelak nanti. Nah, ini pertanyaan kedua ya, Ce. Gimana nih pendapat Cece kalau misalnya nih orang tuanya otoriter, misalnya anak gadisnya mau lepas masa lajang, tapi orang tuanya yang jodohin. Kalau ngomong masalah orang tua otoriter, pasti di luar sana banyak ya teman-teman orang tua yang otoriter, tapi saya percaya sebagai anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, tidak ada orang tua yang otoriter. Nah, ketika kita ketemu dengan orang tua yang otoriter, kita tidak punya hak teman-teman sebagai anak untuk mengatur bagaimana sifat orang tua kita. Kita tidak berhak untuk mengatur yang merupakan sudah kodratnya orang tua teman-teman. Dan satu lagi, kita tidak boleh melawan teman-teman sama orang tua kita. Yang hanya bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan itu adalah berdoa teman-teman. Dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa teman-teman, pasti jawaban teman-teman akan dijawab. Dan hati orang tua teman-teman juga lama-kelamaan akan tergerak teman-teman, karena Tuhan yang menggerakkan teman-teman. Jadi jangan berhenti berdoa teman-teman. Ini yang pertanyaan ketiga nih, yang paling ditunggu oleh para jomblo dimanapun berada. Gimana sih kriteria pendamping hidupnya dari kakak Grace nih? Kalau masalah pendamping hidup, pasti kita pengen carinya yang mapan, yang ganteng, yang sayang sama kita. Tapi teman-teman balik lagi nih, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memandang hal itu teman-teman. Karena belum tentu ketika kita mencari pasangan hidup yang kaya, yang ganteng, belum tentu itu dari Tuhan teman-teman. Belum tentu juga itu cocok dengan kita. Bisa aja nanti kelak ke depannya kita berantem, atau bahkan sampai ya bercerai lah ya teman-teman. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut ya teman-teman. Jadi
kalau kriteria pasangan hidup teman-teman, tentunya yang pertama seiman teman-teman. Karena dengan seiman kita bisa membangun kerohanian kita sejalan teman-teman. Kalau tidak seiman, gimana dong kita membangun kerohanian kan? Benar. Pasti gak sejalan. Nah, dengan seiman juga kan dikatakan di Alkitab bahwa bagaimana terang dan gelap dapat bersatu teman-teman. Jadi sebaiknya cari yang seiman, bukan sebaiknya, harus mencari yang seiman teman-teman. Lalu yang kedua, harus ada kerelaan teman-teman. Jadi jangan sebelah pihak egois, atau mungkin pada saat masa-masa pacaran nih, wah baik-baik, semua sifat baiknya dikeluarin, tetapi pas menikah ternyata egois, suka kasar, marah-marah. Nah, ketika emang mau melanjutkan ke tahap selanjutnya teman-teman, sebaiknya teman-teman pikirkan dengan matang dan harus mengenal luar dan dalam pasangan hidup teman-teman. Lalu yang paling penting nih teman-teman, kairosnya Tuhan teman-teman. Jadi memilih pasangan hidup itu harus dalam waktunya Tuhan teman-teman. Ketika Tuhan belum menjawab teman-teman nih, misalnya belum kasih teman-teman jawaban tentang pasangan hidup, jangan paksakan diri teman-teman untuk mendapatkan pasangan hidup segera teman-teman. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan tepati teman-teman, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan teman-teman. Jadi jangan seolah-olah ketika teman-teman ketemu pasangan nih misalnya, kayaknya ini cocok nih buat saya nih, kayaknya ini nih dari Tuhan, tetapi ternyata gak seiman dan itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan punya persepsi yang seperti itu teman-teman. Tetap berdoa dan Tuhan pasti akan jawab. Luar biasa nih jawaban dari Kakak Grace. Kita akhiri dulu ya video ini. Sebelum itu kita akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Grace yang udah menyisihkan waktunya untuk sahabat-sahabatku. Sabar, 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatku yang mengasihi Dia. Apalagi yang masih jomblo nih. Sahabatku, sebelum doa syafaat, marilah kita memuji Tuhan. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Sahabatku, mari kita doa syafaat. Bapa kami yang di surga, berkatilah bangsa-bangsa Indonesia, kota-kota, kota Jambi, supaya ada keamanan. Tuhan berkati presiden dan wakil presiden, jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat desa. Tuhan berkati aparat kepolisian, militer, supaya ada keamanan, ada damai sejahtera. Tuhan berkati orang-orang kudus-Mu, gereja-gereja, ada kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada kemenangan jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati sahabatku dimanapun berada, agar tetap sehat dan ada perlindungan dari-Mu Tuhan. Tuhan, dengan kesatuan hati turunkanlah api kemuliaan-Mu, bakar virus corona dan dimusnahkan dari muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom virus corona, damai Indonesia. Sahabatku, kalau kalian mau berpergian jangan lupa pakai masker dan juga pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa dibawa ya. Dan jangan lupa kalau ada keramaian atau antrian, jaga jarak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.